Halo sedulur, salam sehat, salam sejahtera untuk Anda semua yang sangat luar biasa. Kita bertemu kembali di channel Karseno Pijat Refleksi, tentunya channel yang bahas tentang pijat dan terapi mandiri. Dan alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita masih diberikan nikmat sehat, itu adalah nikmat yang paling utama. Dan saya doakan agar sedulur semua tetap semangat, tetap sehat dalam menjalani aktivitas kesehariannya. Dan cek juga video tutorial di channel Karseno Pijat Refleksi, ada berbagai hal mengenai pijat dan terapi mandiri yang tentunya dapat dijalani oleh sedulur semua. Yang saya sarankan untuk menjalaninya adalah setelah beraktivitas dan setelah aktivitas semua terselesaikan, agar lebih memaksimalkan dalam menjalankan terapi pijat ataupun di pijatnya. Dan pada tutorial kali ini saya akan membagikan tutorial yaitu mengenai pijat, mengenai terapi, yaitu terapi di bagian tumit yang sering sekali merasakan sakit, bahkan sering sekali juga merasakan panas apabila bangun tidur di pagi hari. Dan pada tutorial kali ini saya akan bagian yaitu terapi untuk meringankan bahkan bisa menyembuhkan yang terjadi sakit pada tumit. Dan pada terapi kali ini saya sarankan adalah jalankanlah terapi ini secara kontinu agar lebih dapat cepat untuk mendapatkan hasilnya. Dan saya sarankan adalah 4-6 minggu, itu seperti biasa untuk terapinya. Dan saran saya adalah lakukanlah perlahan-lahan terlebih dahulu, baru kemudian dijalani secara maksimal, karena untuk memaksimalkan dalam terapi di tumit belakang atau yang sering disebut juga dengan planta skiatik, itu adalah rasa sakit yang terjadi akibat peradangan pada tumit belakang. Seperti apakah cara terapinya dan cara mengurangi bahkan bisa mengobati? Sebelum ke tutorial, jangan lupa untuk terus dapat mengikuti channel Karseno Pijat Refleksi, tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Lakukanlah 5 terapi untuk menyembuhkan planta skiatik dan sediakan handuk dan botol ataupun sejenisnya. Apabila tidak ada botol, gunakanlah bola. Ini adalah untuk media saja untuk menyembuhkan, yaitu planta skiatik yang dirasa sakit dari tumit atau tendon Achilles, kemudian di punggung atas dan di telapak kaki bawah dan telapak kaki sebelah samping sebelah sini. Ini adalah mengalami kekencangan ataupun peradangan. Untuk pertama-tama seperti biasa, yaitu kita relaksasikan terlebih dahulu dengan kita gerakan secara melengkung ke atas dan ke bawah. Ini tujuannya adalah untuk merelaksasi dari otot yang ada di telapak kaki dan di punggung kaki agar tidak terjadi nantinya yaitu dislokasi ataupun salah urat dalam menjalani terapi untuk penyembuhan, yaitu planta skiatik yang sering sekali dirasa sakit dari tumit sampai ke depan. Ini gerakan awal yaitu untuk merelaksasi saraf atas dulu. Jangan lakukan melengkung dengan jempol seperti ini, namun tetapkanlah jempol pada posisi lurus. Kita lakukan yaitu cekungan-cekungan seperti ini dengan hanya dicekung sebelah tengah saja, yaitu di bawah telapak kaki. Tujuannya adalah untuk menguatkan otot-otot di bagian bawah telapak kaki dan otot-otot di punggung kaki. Lakukanlah tarikan-tarikan seperti ini, yaitu ditarik ke belakang dengan sampai mencekung seperti ini. Lakukanlah 8 sampai 10 kali
tarikan, kemudian ditahan sampai kurang lebih 10 detik. Kemudian untuk merelaksasi bagian otot-otot di bagian punggung kaki, lakukanlah remasan-remasan seperti ini dengan menggunakan kelima jari. Kita lakukan juga ini juga untuk merelaksasi dan menguatkan otot-otot di bagian punggung kaki dan di bagian bawah kaki. Lakukanlah dengan handuk seperti ini, kita tarik, lakukanlah hingga 3 kali. Di dalam terapi ini adalah gerakan kedua. Lakukanlah secara perlahan terlebih dahulu, barulah lakukanlah secara maksimal agar mendapatkan hasil yang sempurna. Lakukan pada terapi ini yaitu 8 hingga 10 kali, dan untuk terapi yang kedua, gerakan kedua ini lakukanlah 3 kali pada handuk. Dan untuk gerakan selanjutnya yaitu gerakan seperti ini, lakukanlah tekanan-tekanan kuat sembari kita dorong ke bawah kaki kita pijak, kita gulir botol seperti ini. Ini adalah tujuannya untuk melemaskan atau menarik otot di bagian telapak kaki yang fungsinya adalah dengan relaksasinya nanti di otot-otot di bagian bawah kaki nantinya akan segera pulih dari rasa sakit yang diderita di tumit kita. Lakukan juga 10 kali guliran, kemudian lakukanlah 3 kali berturut-turut pada terapi ini. Seperti halnya yaitu terapi-terapi yang di awal, lakukanlah 3 kali, namun untuk yang di awal tadi lakukanlah 10 kali, yaitu penguatan pada punggung dan telapak kaki. Untuk terapi ini lakukanlah secara kontinu saja agar mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian untuk gerakan selanjutnya yaitu untuk menarik betis belakang. Lakukanlah gerakan seperti ini dengan kita dorong badan kita ke depan. Lakukanlah kurang lebih di 1 jengkal ataupun 2 jengkal terlebih dahulu di kaki kita ataupun langkah kita. Lakukanlah di kaki kanan dan kaki kiri, tujuannya untuk menyelaraskan agar tidak terjadi rasa sakit pada sisi yang sebelahnya. Dan kita lakukan terapi ini juga sama, yaitu 3 kali. Kemudian setelah lakukan 1 langkah kaki, kita lakukan lagi untuk 1,5 langkah kaki seperti ini. Ini adalah untuk menariknya lebih maksimal lagi. Lakukan juga pada 1 langkah kaki ataupun 1,5 langkah kaki, lakukanlah secara maksimal dan lakukanlah 2 hingga 3 kali agar mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk gerakan selanjutnya yaitu kita bungkukan badan kita seperti ini terlebih dahulu, seimbangan terlebih dahulu, baru kemudian kita dorong badan kita ke depan. Ini juga sangat sekali untuk menarik dari tendon dan betis kita. Tujuannya juga untuk merelaksasi otot-otot yang mengalami spasme pada bagian betis dan tendon Achilles, sehingga menyebabkan rasa sakit pada tumit belakang. Dan untuk lebih lengkapnya dan untuk lebih detailnya, saya ulangi lagi untuk terapi pada plantar sciatic ini, yaitu terapi untuk mengatasi rasa sakit pada bagian tumit belakang. Dan tumit belakang ini sering sekali terjadi rasa sakit yaitu pada pagi hari atau saat berjalan, bahkan sampai terasa panas dan mengganggu aktivitas dalam keseharian kita. Pada dasarnya plantar fasciitis atau sakit di tumit telapak kaki itu terjadi peradangan di struktur telapak kaki Anda. Setiap terjadi peradangan dan iritasi, tentunya
menapak dan berjalan, terjadi sakit pada telapak tangan dan tumit. Penyebab utama iritasi dan peradangan di plantar fascia adalah sudden overload. Yang dimaksud adalah penambahan beban signifikan pada waktu yang cepat. Dalam artian kita melakukan aktivitas yaitu melebihi dari batas pada umumnya, dan ada penambahan kegiatan yang melebihi dari kegiatan pada biasanya. Dan saya sarankan jalankanlah terapi ini secara maksimal, lakukanlah 3 hingga 4 minggu ataupun 4 sampai 6 minggu untuk memaksimalkan, dan jalankanlah terapi ini untuk minggu-minggu pertama, yaitu lakukanlah secara perlahan terlebih dahulu, kemudian barulah dilakukan secara maksimal agar dapat mendapatkan hasil yang maksimal. Sehingga dalam kondisi seperti ini Anda juga masih dapat beraktivitas, namun saya sarankan untuk mengurangi aktivitas dan seringlah berjalan menggunakan tanpa alas ataupun tanpa sepatu yang Anda gunakan dalam keseharian. Dan dalam terapi ini saya sarankan adalah untuk menjalaninya secara perlahan terlebih dahulu, karena di dalam plantar fasciitis ini adalah sangat riskan sekali. Apabila dilakukan secara maksimal akan terjadi peradangan kembali dan akan menambah beban karena melakukan kegiatan yang terlalu berlebihan atau yang disebut adalah over kegiatan ataupun sudden overload. Itu adalah yang disebut aktivitas yang berlebihan. Dan saya sarankan agar Anda tetap menjalankan terapi ini adalah pada sore hari agar mendapatkan hasil yang sempurna, karena pada sore hari adalah otot-otot yang tadinya pada siang hari melakukan kegiatan merasa ada kekencangan, barulah kita rilis dengan melakukan, yaitu mengurai bahkan bisa mengobati pada tumit belakang yang seringkali merasakan sakit ataupun bahkan merasakan panas di bagian tumit. Maka saya sarankan dalam untuk menjalani terapi ini secara maksimal saja 4-6 minggu. Dan dalam menjalani aktivitas ini saya harapkan adalah dengan mengurangi aktivitas yang berlebih, terutama di bagian kaki, dan sering-seringlah itu berjalan tanpa menggunakan alas kaki, dan jalankanlah penguatan-penguatan pada otot, terutama di bagian otot punggung dan telapak kaki. Dan untuk lebih memaksimalkan yaitu relaksasilah untuk otot bagian betis. Semoga bermanfaat bagi sedulur semua. Jangan lupa yang belum subscribe channel Karyano Pijat Refleksi, tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Dan ceklah video tutorial di deskripsi Karyano Pijat Refleksi. Ada berbagai hal mengenai pijat dan terapi mandiri yang dapat dijalani oleh sedulur semua. Demikianlah tutorial terapi untuk tumit kali ini. Semoga dapat membantu dan menyembuhkan tumit sedulur yang sedang merasakan sakit. Jalanilah secara kontinu agar dapat mendapatkan hasil yang sempurna. Dan jangan lupa cek juga tutorial-tutorial pijat dan terapi mandiri dari channel Karyano Pijat Refleksi dengan mengklik tombol deskripsi di bawah channel. Ada berbagai hal pijat dan terapi mandiri. Semoga bermanfaat bagi sedulur semua. Jangan lupa untuk terus dapat mengikuti tutorial pijat dan terapi mandiri, tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.